Di antara kalian pasti pernah ada yang ngerasa mager banget buat nyuci tenda atau ngerawat tenda. Apalagi kalau misalkan tendanya habis dipakai di cuaca hujan atau dipakai buat camp di cuaca hujan. Dan sebenarnya gue juga pernah ngalamin hal seperti itu gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak dicuci, itu malah timbul masalah baru. Misal kayak jamuran atau bau apek. Nah, untuk kasus jamuran ini yang paling parah. Kalau untuk kasus simsil itu masih bisa kalian mungkin ya udah pakai di bengkel tenda lah ibaratnya ya. Cuman kalau untuk kasus jamuran itu mau dicuci apapun nggak bisa hilang. Sayang aja kan tenda kalian. Apalagi kalau tenda kalian ini bisa dibilang itu dengan spek yang high gitu, spek sultan. Kalau misalkan kalian masa bodoh ya udah gitu loh. Cuman kan kalau misalkan kalian yang sayang banget nih tenda gue. Di segmen video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya merawat tenda menurut versi gue supaya tenda itu bisa dibilang tahan lama atau awet lah bahasanya. Oke, yang pertama itu diriin tenda kalian. Nah, kalian bisa diriin tenda kalian ini di halaman rumah kalian atau teras lah. Kalau misalkan rumah kalian mempunyai rooftop atau misalkan bagian atap ya, itu nggak apa-apa, itu juga boleh. Tapi untuk kasus yang tendanya gede untuk kapasitas mungkin 6 orang ya atau bahkan lebih, tipe-tipe tenda seperti dome atau base camp, itu kalian bisa diriin di tanah lapang gitu loh. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ini kalian bisa langsung siram bagian outernya dengan menggunakan air lah yang pasti ya. Nah, yang ketiga setelah disiram kalian bisa langsung dilap-lap aja pakai kanebo atau pakai spons, itu juga bisa. Sebenarnya kalau untuk kasus yang nggak terlalu kotor, itu bisa cukup dilap aja pakai kanebo gitu loh. Kecuali kalau misalkan tenda kalian outernya itu bisa dibilang lumayan kotor atau kotor banget, itu bisa kalian siram terus menggunakan sabun juga. Nah, sabunnya itu yang gue rekomendasiin itu menggunakan sabun bayi atau sampo yang biasa gue buat ya sampo rambut lah, bukan sampo bayi. Tapi kalau misalkan kalian pakai sampo bayi pun itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Nah, yang keempat, kenapa gue merekomendasikan cuci tenda itu menggunakan air sabun bayi atau sampo rambut atau sampo bayi lah. Kenapa nggak menggunakan deterjen gitu loh? Karena deterjen itu bisa ngerusak si lapisan coating tenda itu sendiri. Kan sayang aja kalau misalkan tenda kalian itu nggak bisa dibilang tenda itu tuh murah. Dan cara mencucinya itu cukup dilap atau digosok halus aja pakai spons atau pakai kanebo kering. Itu juga bisa banget. Kalian jangan sampai ngegosok itu pakai sikat WC, sikat baju, sikat busi apalagi. Bukan bersih, bolong tenda kalian. Mampus. Nah, untuk kasus tenda yang terkena getah atau minyak ya, itu sebenarnya bisa dilap aja, lap halus aja. Tapi yang nggak bisa hilang 100%. Ya paling samar-samar aja sih. Ya mending aja lah daripada kayak awal-awal kena getah gitu kan. Setelah si outernya diberi sabun semua, nah habis itu kalian bisa langsung siram secara meluruh supaya sabunnya itu atau busa sabunnya itu turun semua. Nah, setelah siram menggunakan air sabun, kalian bisa langsung lap dengan menggunakan spons itu tadi atau kanebo. Lapnya itu sampai kering. Nah, setelah kering, kalian bisa angkat outernya, langsung pindahin ke tempat jemuran itu juga bisa. Nah, poin yang keenam, kita lanjut bersihin bagian si floornya atau innernya. Nah, untuk bagian innernya ini sebenarnya nggak se-effort bersihin bagian outernya, karena cuman ya cukup kalian bersihin pakai spons basah atau kanebo basah itu juga udah cukup gitu, nggak usah pakai disiram-siram. Kecuali kalau misalkan di floor kalian itu bagian luar itu nggak pakai footprint, itu bisa. Apalagi kalau misalkan itu kotor banget, itu harus pakai sabun lah ya. Kalau misalkan ada footprintnya ya udah sebenarnya cukup dilap halus aja, itu pun ya udah hilang lah. Pokoknya nggak se-effort kalian bersihin outernya. Kita langsung ke poin ketujuh. Nah, poin ketujuh ini kalian bisa langsung bersihin frame tenda mulai dari batang sampai ujung tenda. Nah, bagian ujung tenda ini kan yang biasa sering nyentuh tanah ya, atau nancep tanah. Bayangkan kan orang itu mungkin males lah bersihin frame tenda karena apa ya? Mungkin ya udahlah cuma frame tenda gitu. Tapi menurut gua itu penting karena kalau misalkan nggak dibersihin, kesannya kayak apa ya? Kayak kusam gitu. Oke, kita lanjut ke poin 8, yaitu bagian footprint. Nah, di bagian footprint ini itu bagian yang paling sering menyentuh tanah. Sebenarnya kalau bagian footprint ini apa ya? Kalau misalkan nggak kotor-kotor banget, itu sebenarnya cukup disiram terus dilap pakai kanebo aja atau pakai spons. Terus jemur, ya udah, gitu aja. Tapi kalau footprint kalian itu bisa dibilang lumayan kotor atau kotor banget, itu bisa kalian siram menggunakan air sabun bayi atau pakai sampo lah. Itu bisa. Setelah disiram pakai air sabun bayi atau sampo, nah itu langsung dibersihin secara menyeluruh di seluruh bagian menggunakan si kanebo itu atau si spons. Nah, setelah dibersihin, kalian bisa langsung bilas si footprintnya supaya
busanya itu turun dan sisa kotorannya itu nggak ngikut ke angka. Setelah dibilas, kalian bisa langsung jemur si footprintnya. Nah, usahain semua komponennya itu mulai dari outer, inner, footprint itu dijemur jangan langsung di bawah sinar matahari. Karena sinar matahari itu kalau bisa bikin kain pudar. Kalau misalkan kalian terkendala nggak punya halaman luas, tapi itu sih nggak apa-apa. Cuman mungkin jangan terlalu lama karena sifat kain tenda itu cepat kering. Oke, poin ke-9. Nah, poin ke-9 ini di bagian pasak. Sebenarnya kalau bagian pasak ini itu bersihnya tuh nggak usah ribet-ribet. Cuman kalian rendam dalam air sambil digosok-gosok sampai kotorannya hilang, itu udah ya cukup sih sebenarnya. Habis itu kalian lap, dikeringin, udah beres. Nah, poin yang terakhir nih di bagian staff sack. Yang biasa sering gue bawa sih itu staff sack bagian pasak sama bagian frame tenda. Tapi ini sih bukan bagian termasuk kotor juga ya, atau termasuk yang paling kotor lah. Jadi bersihnya itu nggak terlalu disikat lah atau terlalu digosok halus lah. Sebenarnya cukup direndam di air sabun bayi atau sampo sebentar, terus bilas, habis itu dikeringin. Sebenarnya gitu doang sih. Nah, setelah semuanya kering, itu kalian bisa langsung lipat bagian outer, inner, dan footprintnya. Dan jangan lupa masukin semua komponen ke dalam container box. Dan jangan lupa diberikan silika gel supaya si tendanya itu kelembapannya itu terjaga dan nggak mudah jamuran. Tapi kalau bagi kalian yang nggak punya container box, itu juga bisa, kalian bisa nyimpan di lemari. Tapi jangan lupa juga dikasih kamper di bagian sudut-sudut itulah. Jadi supaya bebas dari rayap atau serangga. Sebisa mungkin hindari menyimpan tenda itu di dalam staff sack bawaan karena terkesan itu gampang lembab karena itu memberikan ruang sempit bagi komponen tenda itu sendiri. Nah, itu tadi sedikit tips dari gua tentang merawat tenda yang baik dan benar. Ya memang bukan sedikit, tapi lumayan effort. Bagi kalian yang mager, itu bisa kalian pakai jasa aja gitu, nggak mau repot. Karena sekarang juga udah banyak jasa-jasa cuci tenda gitu loh. So, gitu aja video gua. Gua di Dwi. Ya, ngapain lu? Anak piatu.